Halo teman-teman, galbay di Shopee masih aman asal tidak lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa untuk terhindar dari yang namanya dosa riba, dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol menurut pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang galbay di Shopee masih aman asal tidak lakukan ini. Nah, kita tahu Shopee sebagai aplikasi belanja online terbesar di Indonesia itu punya paylater yang namanya Shopee Paylater atau S-Pinjam. Nah, ini banyak sekali dipakai oleh orang Indonesia, sekitar 10% dari yang namanya pengguna Shopee. Itu biasanya kalau tidak pakai pun ditawarkan untuk melakukan pinjaman di Shopee. Itu banyak terjadi dan sudah banyak dilakukan orang. Nah, fatalnya jika sudah melakukan galbay atau gagal bayar di Shopee, ini akan timbul resiko-resiko yang akan dihadapi. Tapi tenang, masih dalam jangkauan, karena kita harus tahu jika Shopee ini, pertama, Shopee ini legal ya teman. Jadi kalau aplikasi pinjol atau pinjaman online yang legal itu sudah ikut aturan OJK. Kita tahu untuk aturan OJK itu menganut pada POJK, peraturan OJK tahun 19 tahun 2023. Ini mengatur tentang yang namanya penagihan debt collector, tentang bunga dan denda, tentang segala hal yang mengatur tentang penagihan debt collector. Teman-teman bisa cek saja untuk peraturannya di situs resmi OJK, juga bisa di web-web yang lain juga bisa. Itu harus ikut aturan OJK. Jadi kita bisa tenang karena kita dilindungi oleh OJK. Untuk penagihan debt collector ini yang paling ditakutkan teman, karena penagihan debt collector itu kalau umpamanya aplikasi ilegal itu lebih brutal, lebih sadis, lebih yang namanya aktif dalam menagih. Tapi kalau aplikasi pinjol yang legal itu berpegang teguh pada aturan OJK. Jadi untuk penagihannya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh yang namanya datang ke rumah atau kantor atau nagih di jalan juga nggak boleh. Itu aturannya sudah jelas dan tidak boleh dilanggar oleh yang namanya pinjaman online. Nah, begitupun Shopee ya teman, Shopee harus ikut aturan dan tidak boleh berkata kasar. Nah, umpamanya kita ditagih dengan kata-kata kasar, kita bisa langsung adukan ini ke pihak-pihak yang terkait seperti Pak RT, Pak RW atau Pak Dukuh, atau langsung ke OJK-nya. Di deskripsi saya sudah lampirkan WA dari OJK, email pengaduan dari OJK, jadi teman-teman bisa lihat saja, langsung adukan jika umpamanya terjadi sesuatu hal yang melanggar aturan OJK. Nah, untuk debt collector itu juga menjadi satu ancaman yang besar buat yang namanya teman-teman yang sudah melakukan galbay. Nah, untuk Shopee, khususnya Shopee Paylater dan S-Pinjam, ini masih dalam area Jabodetabek. Dan ini pun cuma sedikit sekali ya teman. Ini sekitar 10%-an dari semua DC Shopee Paylater itu ada di Jabodetabek, tapi cuma sedikit sekali. Jadi jangan pernah takut, bahkan ada yang tidak ada. Jadi kotanya juga masih terpilih Jabodetabek, tidak sebanyak Akulaku dan Kredivo. Jadi masih bisa ditakar ya teman, sedikit sekali. Di web atau di teman-teman saya yang pinjam di Shopee Paylater itu kebanyakan juga tidak ditagih oleh yang namanya debt collector, karena aplikasi ini masih aplikasi yang berkembang, jadi desainnya masih sangat amat sedikit sekali. Di luar Jawa ini sudah fix aman 100% teman, tapi untuk di Jabodetabek ini ada debt collectornya tapi cuma sedikit. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya debt collector, ini cuma sedikit sekali. Dan umpamanya debt collector datang ke rumah, teman-teman bisa langsung yang namanya antisipasi dengan kuatkan mental, dengan bisa bernegosiasi tentang yang namanya bayar pokoknya saja atau yang lainnya. Ini sudah banyak saya share di video-video saya yang lalu, teman-teman bisa lihat saja tentang penagihan, cara menghadapi debt collector, bagaimana caranya agar aman atau agar bisa bayar pokoknya saja. Ini yang penting bisa teman-teman langsung terapkan. Terus teman-teman harus tetap positive thinking, terus berpikir positif, jangan pernah yang namanya takut, kecewa atau depresi tentang masalah hutang ini. Jadikan ini sebagai motivasi hidup untuk bekerja lebih keras, lebih giat, agar bisa dapat menaikkan taraf ekonomi teman-teman dan bisa untuk melunasi semua hutang-hutang teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ini sangat penting sekali, karena jika kita sudah galbay di Shopee, ini kita fokusnya untuk melunasi Shopee, jadi tidak fokus melunasi yang lain. Kalau kita melunasi Shopee Paylater dengan
hutang di misalnya Akada Kami, EasyCash, Akulaku, Kredivo, ini ke depan utang kita akan terus menumpuk. Kita akan pusing sendiri karena kita bayarnya juga banyak teman-teman. Bayar Shopee Paylater belum lunas, bayar Akada Kami belum lunas, bayar EasyCash belum lunas. Jadi kita fokusnya macam-macam aplikasi. Jadi kita akan lebih stres teman-teman. Nah, saran dari saya, kalau kita nggak punya uang spesial untuk bayar, ya sudah galbay saja. Jangan pernah gali lubang untuk lubang. Kita galbay saja tidak apa-apa. Galbay itu tidak terlalu menakutkan seperti yang teman-teman bayangkan ya teman. Itu masih dalam taraf yang bisa kita handle selama aplikasi itu aplikasi legal. Nah, kalau ilegal itu kasusnya ada banyak sekali karena bisa menyebarkan data pribadi, bisa menelpon secara brutal ke semua kontak kita karena dia menyadap kontak teman. Tapi kalau yang legal itu lebih aman, lebih terstruktur, dan lebih yang namanya ada jaminan keamanan dari OJK. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang galbay di Shopee masih aman asal tidak lakukan ini. Semoga teman-teman bisa langsung praktekkan dan bisa mendapat keamanan yang lebih dari yang namanya penagihan developer. Nah, itu saja video saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.